Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar branching. Jadi, dalam branching kita ada dua ini, Z dan N. Z untuk 0 dan N untuk negatif. Keduanya bisa aku set 0 dan 1. Kalau Z-nya aku set 0, artinya dia bukan 0. Kalau Z-nya aku set 1, berarti dia adalah 0. Untuk N juga begitu, kalau N aku set 0 berarti dia positif. Kalau N-nya aku set 1 berarti dia negatif. Jadi contohnya untuk branching, misalnya ada branch if kurang dari sama dengan 0. Berarti ini aku bisa artikan juga sebagai kalau lebih dari 0 kita N. Maka untuk perintahnya aku bisa jadikan if N sama dengan 0 dan N. N sama dengan 0 karena lebih dari 0 itu hanya berisi angka positif. Jadi aku cari hanya N sama dengan 0. Lanjut untuk branch if lebih dari sama dengan 0. Ini juga aku bisa artikan sebagai if kurang dari 0 N. Berarti kurang dari 0. Kurang dari 0 kan hanya negatif berarti. Jadi aku hanya melihat N sama dengan 1. Jadi if N sama dengan 1 dan N. Nah, kalau misalnya kita branch hanya kalau lebih dari 0, maka ini aku bisa artikan sebagai if kurang dari sama dengan 0, maka kita N. Berarti kurang dari negatif kan, berarti kita cari N sama dengan 1, tapi juga sama dengan 0. Berarti kalau bilangannya 0, berarti kita juga N. Maka dari itu jadinya perintahnya if N sama dengan 1 untuk angka negatif or Z sama dengan 1 untuk yang 0, maka kita N. Begitu juga untuk branch if kurang dari 0. Bisa aku artikan if lebih dari sama dengan 0 N, maka perintahnya adalah if N sama dengan 0 karena dia positif or Z sama dengan 1 karena dia 0 dan N. Nah, lalu kita ada nih branch if kurang dari lebih dari 0. Ini maksudnya tidak sama dengan 0. Jadi kurang dari 0 atau lebih dari 0. Maka aku bisa artikan if sama dengan 0, kita N. Maka apa tadi sama dengan 0? 0 sama dengan 1. Z sama dengan 1. Jadi if Z sama dengan 1 dan N. Nah, untuk terakhir kita kalau branch if sama dengan 0, berarti kita bisa artikan if tidak sama dengan 0, kita N. Maka kita bisa set perintahnya if Z sama dengan 0, berarti dia tidak sama dengan 0 dan N. Nah, sekarang kita akan melihat N dan Z dalam suatu program. Jadi ingat N itu artinya negatif dan Z itu artinya 0. Nah, untuk perintah pertama kita ada clear R0. Berarti ini sama saja dengan R0. Aku sama dengan kan 0. Aku isi dengan 0. 0 itu berarti N sama dengan 0 dan Z sama dengan 1. Selanjutnya kita ada move pagar 10, R1. Berarti kita set R1 dengan 10. 10 berarti dia tidak negatif dan dia tidak 0. Sama juga untuk R2. R2 aku set 2, maka N sama dengan 0 dan Z sama dengan 0. Oke. Lalu perintah selanjutnya adalah mul R2, R1. Maka R1 ini sama dengan R2 kali R1, yaitu berapa?
2 kali 10 sama dengan 20. 20 ini sama tadi, dia bukan 0, dia bukan 0. Dia bukan negatif, dia bukan 0. Maka N dan Z-nya 0. Lalu kita ada perintah decrement R2. Berarti R2-nya aku 1 sama dengan 1. 1 ini masih positif, jadi N dan Z-nya 0. Lalu kita masuk ke branch. Nah, kalau dia branch lebih dari sama dengan 0, maka dia akan meloop. Nah, kita lihat, berarti kalau branch if lebih dari sama dengan 0, kita akan melihat nilai N-nya. Karena perintah ini sama dengan if N sama dengan 1 dan N. Oke. Nah, branch kan melihat satu baris di atasnya, maka dalam program ini dia akan melihat R2. Jadi kita bisa mengopas N dan Z baris di atasnya. Nah, ingat, jadi kita mencari N. Nah, jika N sama dengan 1, dia keluar dari loop. Nah, di sini N-nya masih dalam 0, jadi kita akan mengeloop. Mulai lagi. Nah, oke. Mul R2, R1. Jadi kita kalikan lagi. Jadi R2 sekarang bernilai 1 dan R1-nya bernilai 20 ya. 20 kali 1 sama dengan 20. 20 ini lagi-lagi N sama dengan 0 dan Z sama dengan 0 karena dia adalah positif. Oke, lalu aku decrement R2. Berarti 1 kurangi 1 sama dengan 0. Nah, berarti N-nya 0, Z-nya adalah 1 karena dia ada sama dengan 0. Nah, masuk ke branch lagi. Kita salin yang di atasnya. Nah, kita melihat apakah N-nya sama dengan 1. Kita tidak melihat Z. Nah, kita lihat N-nya di sini masih 0. Maka kita akan mengeloop lagi. N dan Z. Nah, R2. Jadi kita akan mengkalikan R2 dan R1 lagi. Lalu kita simpan lagi di R1. Berarti R2 berisi 0, R1 berisi 20. Maka hasilnya adalah 0. Maka sekarang ini N sama dengan 0 dan Z sama dengan 1 ya, karena yang di R1 hasilnya 0. Lalu kita decrement R2. Maka dari 0 aku kurangi 1 menjadi min 1 sekarang. Nah, min 1 berarti dia sudah negatif. Berarti N aku sama dengan 1. Dia bukan 0. Jadi Z-nya sama dengan 0. Nah, untuk branch kita akan melihat nilai N. Nilai N-nya 1. Jadi if N sama dengan 1 dan N. N-nya sekarang bernilai 1. Maka kita keluar dari loop. Lalu untuk yang terakhir sub R0, R1. Jadi R0-nya sekarang sama dengan 0 kurangi R1. R1 tadi berisi 0. 0 kurangi 0 sama dengan 0. Oke, jadi untuk baris terakhir ini N-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 1. Oke, kita sekarang kita akan belajar tentang internal register. Nah, dari internal register ini kita diberi input di set, in, sama s. Nah, kombinasi dari dua ini ada 4, yaitu 0, 0, 1, 0, 0, 1, dan 1, 1. Nah,
kita bisa lihat yang di sini yang kayak separuh kapsul ini merupakan none. None itu kalau kita bicara tentang none itu dia pertama di end kan dulu baru di not. Jadi contohnya misal kita punya satu, kita end kan dulu satu dan satu, kita end kan dulu dia itu satu, lalu kita not kan jadi 0 seperti itu. Jadi pertama karena di sini pertama ada R ya, kita hitung R dulu. Nah segitiga ini namanya not. Not itu kalau pertama 0 jadi 1 jadi 0 dibalik gitu untuk not. Ya di sini aku tuliskan aja not 1 0 0 jadi 1. Ini biar lebih jelas aku tuliskan 1 N 1 itu 1 di not jadi 0. Nah untuk R pertama, R kan kita dapatnya dari S ya, jadi kita tinggal balik. Kalau S nya 0 R nya jadi 1, S nya 0 lagi R nya jadi 1. Ini S nya 1 kan, R nya jadi 0, ini S nya 1 R nya 0. Jadi kalau kalian diminta dijelaskan dari mana kita dapat 1100 itu bilang aja karena kita notkan, karena dia lewat segitiga ini. Nah selanjutnya kita akan hitung S aksen. Nah S aksen ini dia punya input dari S sama dari Z in. Jadi kita harus lihat pertama kan kita harus buat lagi S and Z in biar gampang. Ini nggak usah ditulis kalau misal di tugas, cuma ini tak tulis di sini biar mempermudah aja. Jadi pertama 0 dan 0 itu kan masih 0, 1 dan 0 itu karena 1 dan 0 jadinya 0, karena 1 dan 0 ini salah, harusnya 1 dan 1 jadi 1 gitu. Nah kalau 0 dan 1 itu tetap 0, 1 dan 1 itu 1. Nah habis itu kita akan notkan dari 0001 kita balik jadi 1110. Nah untuk R aksen ini kita dapat dari R dan dari R dari Z in dan Z in. Nah kita tulis R and Z in. Nah R di sini dan Z in di sini. 0 dan 1 yaitu 0, 1 dan 0 itu juga 1 dan 1 itu 1, 0 dan 0 itu 0, 1 dan 0 itu 0. Sekarang dia jadi dibalik jadi 1 0 1 1. Selanjutnya kita Q dan Q aksen. Di sini kita ada Q ini kita dapat dari S aksen dan Q aksen ini. Ini Q aksen. Lalu Q aksen itu dapat dari R aksen dengan Q. Jadi salah satu dari kedua ini harus diketahui. Nah untuk itu kita harus memisalkan mereka. Jadi ini kan untuk pertama X aksen, R aksen, Q sama Q aksennya. Untuk pertama ini kan S aksennya 1, R aksennya 1. Nah kita harus hitung dia. Kita misalkan kita Q nya kita kasih 0. Kalau Q kita kasih 0, Q aksen dia kan dapat dari Q dan R aksen. Ini kan nen jadi 0 dan R aksen kan jadinya 0.
0 kita notkan jadi 1. Nah, lalu kita balik, kita masukkan hasil 1 ini ke Q aksen. Jadi kita cari Q-nya. Nah, Q-nya dari X aksen 1 dan 1. Q aksennya kan 1 ya. Jadi N-nya 1 lalu dinotkan dia jadi 0. Nah, kalau begini benar dia bisa masuk. Jadi Q-nya 0 dan ini 1. Jadi harus dimisalkan salah satu, dan ketika dapat satunya kita harus balik lagi supaya memastikan dia itu benar. Lalu kalau Q-nya kita coba 1, kita 1 dan R aksennya 1, kita N kan 1, lalu kita notkan 0. Nah, ketika kita masukkan Q aksen ke sini, 0 dan 1 kan 0. Kalau kita notkan 1, nah dia benar. Jadi Q ini bisa 0,1 dan Q aksennya bisa 1,0. Jadi kalau Q-nya 0, Q aksennya 1. Sedangkan kalau bentar, ini seperti ini aja, 1,0. Nah, jadi kalau Q-nya 0, Q aksennya 1. Nah, kalau Q-nya 1, Q aksennya dia bakal 0. Ya, aku seperti ini aja. Lalu sekarang kita ganti ke yang kedua. Sekarang yang R aksennya 0. Nah, kalau R aksennya 0, kita coba nih. Q kita masukin dari 0 dulu. Nah, ketika Q kita masukkan 0, kita harus bandingkan dengan R aksen. 0 dan 0, 0. Kita N kan dia 0. Lalu kita notkan jadi 1. Nah, kita masukkan 1 ke Q aksen, kita hitung Q-nya. S aksennya kan 1, Q aksennya 1, kita N kan 1. Lalu kita notkan jadi 0, dia benar. Jadi kalau kita bisa masukkan 0 sama 1 di sini. Nah, selanjutnya kalau Q-nya kita ganti jadi 1, kita masukkan, dia kan R1 0 atau 0N1. Kan 0. Nah, berarti Q aksennya itu 1. Ini kan, nah, jadi dia Q aksennya 1 karena 0N1 itu 0. Kita notkan jadi 1. Nah, kita balik. Ketika kita cek S 1N1, kan Q aksennya 1, itu Q-nya malah 0. Nah, karena Q-nya 0, berarti kita nggak bisa masukkan. Kenapa nggak bisa masukkan? Karena harusnya Q-nya ini 0. Jadi ketika dicek balik, dia tuh nggak sesuai. Jadi kita nggak perlu masukkan ke sini. Selanjutnya kita cek yang ketiga nih. S aksennya 1, R aksennya 1. Nah, kita kalau Q-nya 0, seperti biasa kalau Q-nya 0 tadi kan dia 0 N1, dia 0, kita notkan 1. Nah, terus kita cek masuk balik ini, itu kan 1 N1. Jadi dia 1, kita notkan jadi 0. Ini benar. Jadi kita bisa masukkan 0 sama 1. Nah, kalau Q-nya 1, kita N kan 1 dan 1, itu 0, 1, lalu kita notkan 0. Nah, ketika kita masukkan 0,
di key accent di sini kan 0, SSN nya 1 kan, kalau di N kan 0, lalu kita notkan 1 benar, jadi kita bisa masukkan juga 0,1, lalu ini 1,0 seperti tadi. Kalau key-nya 0 berarti key accent-nya 1, kalau key-nya 1 key accent-nya 0, seperti itu. Nah yang terakhir, kalau S accent-nya 0, R accent-nya 1. Nah kalau key-nya kita masukkan 0, jadi kan kita harus sama R accent-nya. Ini kan kalau kita N kan jadi 0, kita notkan jadi 1. Kalau key accent kita masukkan ke sini dengan S, kan dia di N kan 0. Nah, di not kan 1, padahal di sini 0. Jadi nggak bisa dimasukkan ya. Nah, kalau key-nya 1, kita N kan dengan R. Kita N kan dengan R kan 1 ya tetap. Kita not kan 0. Nah, kalau 0, ini kan di sini kita N kan dengan S tetap 0, kita not kan 1. Nah, ini boleh. Jadi 1 sini, 0 di sini. Nah, oke, jadi untuk internal register yang itu cukup segini. Jawabannya adalah ini. Sedangkan ini kayak cuma buat coret-coretan untuk mempermudah kalian. Jadi kan kalau kalian misal bisa langsung N dan not kan sekaligus ya nggak masalah. Tapi ini cuma buat mempermudahkan aja. Oke, untuk internal register ya sekian. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gambaran rangkaian encoder. Nah, kalau kita dikasih dua seperti ini, add sama move, kita gambar rangkaian encodernya seperti ini. Jadi pertama kita gambar encodernya, lalu di fetch sini kan baik di add baik di move, keduanya ini punya PC out. Kita sekarang cari yang ini gambar encoder yang MARIN. Nah, jadi cara kita bikinnya, kita tuh harus nyari di setiap instruksi MARN tuh di mana aja. Nah, di add sama di move kan di langkah pertama itu ada PC out lalu MARIN. Nah, jadi kita tulis dia di sini di cabang yang ini. Nah, kalau keduanya ada, kita harus tulis di cabangnya ini. Sedangkan kalau kayak di add kan dia adanya di T5 ya. Kalau di move dia adanya di T4. Kalau beda seperti ini, kita akan bisa dengan encoder lain. Kita beri nama add dan move, lalu kita tulis dia. Kalau di add dia kan di T5, kalau move dia kan di instruksi keempat, yaitu jadi T4. Sebenarnya untuk encoder hanya sesimpel seperti itu. Jadi kamu cuma perlu nyari dia ada di T berapa, dan kalau beda kita buat cabang lagi seperti ini. Mungkin kalau nanti ada di T2 ya di sini kita kasih T2 gitu. Kalau dua-duanya ada di T2. Namun kalau beda kita harus buat cabang seperti ini lagi.